Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama kali marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, kurnia, kesehatan dan kemauan kepada kita bersama untuk melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam adalah sama-sama kita sampaikan untuk junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bagi kita beliau adalah merupakan suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita sebagai uswatun hasanah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam ibadah kita selama ini sesuai dengan tuntunan yang telah beliau sampaikan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada pagi ini seperti disampaikan tadi, berkebetulan guru kita jadinya tidak bisa datang. Untuk itu agar kedatangan kita ini juga ada manfaatnya mengisi waktu kita menjelang waktu duha subuh ini, kiranya saya diminta untuk menggantikan. Tentunya bagi saya semampu saya akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama dan bagi diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kehidupan kita sebagai umat yang beriman, sebagai orang beriman, tentu kita mempunyai keyakinan yang bagi kita adalah keyakinan yang disebut dasarnya dengan tauhid. Dan inilah yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Memang banyak agama, tapi yang jelas agama itu kalau kita simpulkan itu terbagi kepada dua macam saja sebenarnya. Walaupun banyak agama ini. Yang pertama adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agama duniawi. Agama dunia, yaitu bikinan manusia. Andai kata ini kita simpulkan lagi, memang menjadi dua macam juga. Yang pertama disebut dengan agama tauhid. Agama yang mengesahkan Allah. Inilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agama syirik. Agama yang Tuhannya tidak satu. Tapi bolehlah kita perhatikan secara umum dan kesimpulan, semua agama selain Islam itu semuanya syirik dan orangnya musyrik. Inilah yang membedakan agama Islam dengan agama lain itu sebenarnya. Kadang-kadang inilah yang sekarang kalau kita tidak hati-hati, ini akan dikaburkan dalam kehidupan kita. Karena ternyata sudah ditanamkan kemarin oleh katakanlah ke pemerintah juga, kepada Kementerian Pendidikan juga, bahwa semua agama itu sama. Itu sepertinya sudah ditanamkan seperti itu. Jadi ini perlu benar kita pahami kembali. Memang semuanya itu agama, tapi tidak sama.
Ini yang harus kita tanamkan kembali kepada anak-anak kita. Semuanya sama agama, iya. Tapi semuanya bukan agama itu sama. Nah, ini balik-balik sedikit aja. Jadi semuanya sama agama, tapi semua agama tidak sama. Nah, ini yang harus betul-betul didudukkan. Nah, sekarang bagi kita yang sudah mengakui selama ini bahwa untuk memeluk agama Islam itu memang didasarkan kepada pembacaan dua kalimah syahadat. Di mana dalam dua kalimah syahadat ini merupakan pengakuan bahwa bagi kita yang Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mengakui dan kita lihat juga di TV kemarin banyak sekarang orang yang masuk Islam. Ya, termasuk di Los Angeles kemarin ya. Saya melihat di HP-nya juga ada itu banyak yang mengucapkan dua kalimah syahadat atau syahadatain. Walaupun terputus-putus bata-bata ya, tapi yang jelas mereka sudah merasakan bahwa selama ini kita sudah salah. Jadi semakin banyak orang sekarang masuk Islam dengan kejadian-kejadian yang ada ini. Termasuk di Los Angeles itu sendiri. Termasuk di Eropa sekarang semakin banyak setiap hari orang masuk Islam. Karena apa? Memang Tuhan sudah mulai memperlihatkan bahwa di negeri-negeri yang banyak kemungkarannya, lebih-lebih yang kemarin ini menyokong Yahudi misalnya, itu Allah sudah memperlihatkan banyaknya musibah-musibah yang diberikan. Yang selama ini tidak terjadi seperti itu. Di Los Angeles itu boleh dikatakan baru kemarin itulah yang benar-benar sangat besar sekali. Mungkin di tempat-tempat lain juga sudah kita lihat banyak sekarang terjadi, malah di negeri kita sendiri banyak. Dan kemarin juga seperti di hotel apa itu? Di mall apa, dan ada yang terbakar di atas kemarin. Glodok ya, Glodok Plaza ya. Glodok Plaza. Kalau kita pikir-pikir ya, ternyata yang di atas itu dipergunakan untuk orang ya apa? Maksiat. Maksiat itu. Ya. Kan kenyataannya yang kita dengar memang di atas itu tempat karaoke ya, karaoke. Ya, maksiat dan segala macam. Jadi tidak salah kita berpikir bahwa memang Tuhan akan memperlihatkan terus. Sekiranya memang kata Nabi juga di akhir zaman ini akan muncul ya banyak kemungkaran-kemungkaran yang akan terjadi, dan nampaknya sekarang ini sudah boleh dikatakan sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu barangkali bagi kita yang telah selama ini merasa kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang penting adalah pembuktian dari iman itu sendiri. Kalau dalam makna iman itu kita sudah sama-sama tahu, ya percaya. Kalau kita akan percaya kepada Allah, kita ini umat Islam ini semuanya, termasuk anak-anak kita, termasuk orang-orang Islam yang tidak salat pun, kalau ditanya percaya kepada Allah, ya percaya. Sebenarnya ini bukan sekarang saja. Di zaman jahiliyah pun ditanya kepada orang jahiliyah itu, mereka juga menjawab Allah. Tetapi bagaimana? Mereka akhirnya menambah-nambah Tuhan. Nah, begitu juga umat-umat Kristen dan Yahudi. Mereka percaya kepada Allah juga, tapi diantaranya mengatakan ya bahwa Allah itu punya anak. Ada juga yang mengatakan Allah itu salisu salasah. Ada 3 komponen ya di dalam Tuhan itu sendiri. Nah, inilah kenyataan yang terjadi dalam dunia kita sekarang. Untuk itu barangkali
agar iman kita ini benar-benar lebih sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Maka ada sisi-sisi yang perlu kita perhatikan sangat, yaitu apa buktinya kita mentauhidkan Allah ini. Dalam kehidupan kita sekarang, walaupun kita bertauhid, mengesahkan Allah, tapi dalam perilaku sehari-hari sering saja terjadi itu dilanggar dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar. Apa yang terjadi kenyataan biasanya menurut tuntunan Al-Quran Al-Karim? Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dalam suatu ayat menjelaskan, ya, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi aliha. Di antara manusia ini, kata Tuhan, ada yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Sedangkan, kata Tuhan lanjutan ayat itu, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang benar-benar beriman itu sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah Rasulullah juga mengingatkan, kalau orang benar-benar beriman boleh mencintai selain Allah, mencintai harta, mencintai istri, anak, ya, kedudukan, pangkat dan segala macam. Tetapinya ini yang penting, ya. Apapun kecintaan kita kepada selain Allah haruslah didasarkan kepada kecintaan kepada Allah itu sendiri. Ini yang penting sekali. Kenapa? Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Karena orang yang beriman itu sangat tinggi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kecintaan kepada yang lain itu berada di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang perlu barangkali menjadi perhatian kita sebagai umat Islam. Ternyata sekarang memang kenyataan dalam kehidupan, ya, bahwa banyak yang mengganggu kita di dalam kecintaan ini, sehingga Tuhan kita tanpa disadari sudah bertambah. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah tidak engkau perhatikan, kata Allah, orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhannya. Artinya apa? Di samping dia bertuhan kepada Allah, tapi dia bertuhan juga kepada hawa. Hawa nafsu istilahnya. Nafsu itu artinya diri atau jiwa. Jadi hawa itu artinya keinginan. Nah, kita misalnya suka makan enak. Boleh makan enak, tapi haruslah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bahwa itu tidak seolah-olah dijadikan Tuhan. Karena tidak disadari seperti sekarang, ya. Kadang-kadang kita dibawa teman atau anak dan segala macam untuk makan enak di restoran. Nah, itu harganya saja kadang-kadang tidak terjangkau sebenarnya oleh kita, tapi karena memang itu dianggap itu yang enak, ya, semuanya dibeli dengan harga mahal. Kenapa? Tanpa disadari itu sudah menjadikan suatu Tuhan yang tersembunyi. Nah, ini yang tidak disadari kadang-kadang. Sehingga banyak juga orang yang sudah diberi nikmat oleh Tuhan dengan kekayaan misalnya, melimpah. Sering itu dipergunakan untuk hal-hal yang
tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Termasuklah makan enak itu misalnya. Sehingga banyak umat Islam sendiri, ya, misalnya untuk berbuka puasa saja, itu harga untuk berbuka itu ya tinggi sekali dan banyak macam makanannya. Tidak boleh terhabiskan itu makanan. Malah ada yang terbuang. Dia namanya puasa di siang hari. Tapi waktu berbuka, itu dilepas semua keinginan itu. Itu namanya hawa, keinginan. Ini tanpa disadari. Yang paling parah itu lepas berhari raya, Idul Fitri. Itulah dicari di mana tempat makan yang enak. Dilepaskan kembali yang selama ini ditahan selama puasa. Dan ini banyak terjadi tanpa disadari. Nah, dengan itu terjadilah apa yang digambarkan oleh Allah tadi. Ya. Orang menjadikan hawanya sebagai Tuhan. Kalau itu dibuat kepada pendidikan dalam agama Islam sebagai orang yang beriman, itu berarti kita tidak lagi bertauhid pada hakikatnya. Tidak mengesahkan Allah pada hakikatnya. Kenapa? Sudah ditambah Tuhan kita dengan hawa itu sendiri. Nah, ini yang tidak disadari, yang harus lebih kalau orang yang kaya ya, kalau tidak pandai mempergunakan hartanya, ini lebih berbahaya nanti di akhirat. Kemana? Ya, karena nanti tentang harta kata Rasulullah SAW, ya, itu ada 2 pertanyaan nanti di akhirat. Pertama, min ainak tasabahu. Dari mana sumber dia mengusahakan? Kadang-kadang sumbernya itu pun kadang-kadang bisa juga bercampur dengan mengatakan barangnya itu baik, padahal memang tidak baik. Tanpa disadari. Dan yang kedua, wa ila aina anfaqahu. Kemana dipergunakan, dibelanjakan. Ini 2 macam pertanyaan untuk orang yang kaya, yang berharta. Ini yang menyebabkan nanti, kata Nabi, ya, banyak orang yang kaya ini ya, untuk masuk surga itu ya, jauh ya, terkemudian dari orang yang miskin. Kenapa? Orang miskin ya tidak banyak tanya. Karena memang hartanya Tuhan memberikan jumlahnya juga tidak banyak. Tentu dia juga tidak akan mempergunakan harta yang segitu kepada hal-hal yang menturunkan hawa tadi. Ini dalam istilah tauhid disebut juga dengan syirik. Ya. Syirik surah, syirik kecil. Tapi walaupun kecil itu tetap saja syirik yang tersembunyi. Nah, untuk itu barangkali seperti pernah kita singgung juga, kalau tidak salah, ya waktu dulu pernah kita sekali menggantikan, kita kembali kepada yang ditentukan Allah dalam surat Al-Asr. Pesan sampai tadi. Mudah-mudahan ya belum lagi ya. Itu surat Al-Asr. Itu merupakan surat yang terpendek dalam Al-Quran Al-Karim. Hanya 3 ayat saja. Kalau tidak salah ada 3 surat itu yang 3 ayat itu. Termasuk diantaranya Al-Asr ini. Kalau Bapak nanti lihat di bagian juz yang ke-30, ada surat pendek itu yang hanya 3 ayat saja. 3 pula jumlahnya cuma. Kalau Bapak cari yang 2 lagi ya. Hanya bisa lihat itu. Tapi ayat itu walaupun pendek hanya 3 ayat, tapi itu ternyata merupakan intisari kehidupan kita sebagai orang yang bertauhid dan orang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam awal ayat itu, dia ayat pertama, Allah bersumpah benar. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Benar-benar. Sama dengan lam, lafi, sudah sebelum fi tambah dengan la lagi, itu menyatakan takkid untuk menyatakan pengerasan bahwa benar-benar kata Allah, manusia ini dalam kerugian.
artinya hidupnya itu sebenarnya merugi. Karena keinginan semua manusia itu pasti hidupnya beruntung. Tapi kenyataan membawanya kepada kerugian. Ada kecualinya. Illal lazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian apa lagi? Beramal saleh. Wa amilus salihat. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqq. Saling menasihati, saling mengingatkan dengan al-haq. Ini juga nanti perlu juga kita pelajari lagi tentang al-haq ini sebenarnya yang mana. Tapi kita kembali saja pada satu ayat Al-Quranul Karim. Ya. Al-haqqu min rabbika. Yang al-haq, yang kebenaran mutlak, yang benar-benar kebenaran itu yang datang dari Tuhan. Artinya tentunya adalah Al-Quranul Karim. Itu yang kebenaran yang sebenarnya. Mutlak, betul-betul. Tidak ada yang tidak benar itu. Walaupun ada juga orang meragukan sekarang. Bahwa kemarin juga permasalahan masalah di Jakarta ini ada gubernur yang pejabat gubernur ya, yang mengatakan masalah ASN atau pegawai ini boleh beristri ya lebih ya atau apa ya lebih satu ya. Nah ini menjadi masalah jadinya. Seolah-olah kalau beristri itu lebih daripada satu itu salah. Padahal Al-Quran sendiri Allah juga memberikan kesempatan dan juga Rasulullah mengingatkan juga ya, bahwa kita ini boleh beristri lebih daripada satu, malah 4 ya, batasannya untuk kita. Dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan dalam ayat tentang ya berapa jumlah istri itu memang diawali dengan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Itu bunyi ayatnya. Nikahilah olehmu ma tabalakum minan nisa', wanita yang baik buat kamu. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' dan 4. Baru kalaunya ya. Kamu tidak mampu untuk berlaku adil, fa illam ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, ya satu saja. Tapi ini oleh negeri kita seolah-olah satu ini sesuatu yang wajib. Seolah-olah tidak boleh ditambah lagi. Misalnya seperti itu. Jadi untuk itu barangkali banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan sekarang ini yang nanti akan melecehkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu barangkali sisi-sisi ini kita kembalikan kepada yang terakhir, wa tawasaw bis sabri. Saling mengingatkan untuk bersabar, untuk tabah. Ini barangkali kita kembalikan ke atas ya. Sabar di sini juga harus kita kaitkan lagi ke ayat yang sebelumnya. Dalam istilah tafsir karena dimunasabahkan, ya, dikorelasikan ke atas. Yaitu bahwa sabar di sini yang pertama sekali, walaupun tidak tertulis dalam ayat itu, adalah menuntut ilmu Al-Quran. Dan yang kedua, baru orang yang benar-benar beriman. Yang ketiga, orang-orang melaksanakan amal-amal saleh. Dan yang keempat, ini yang juga perlu sangat menjadi perhatian kita
Dan kita memang kadang-kadang lemah juga dalam hal ini, ya, untuk tawasau bil haq ini, saling mengingatkan kebenaran. Kalau Nabi mengingatkan sangat keras juga, harus disampaikan ayat al-haq ini, walaupun hanya satu ayat saja. Nabi mengingatkan dalam hadis beliau, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Ini yang paling parahnya, mungkin banyak juga kita ini, ya, untuk menyampaikan satu ayat saja tidak pandai juga. Ya. Atau memang tidak dibiasakan, ya, ayat ini memang dihafal. Minimal yang ayat ya juz amma itu, minimal yang surat pendek di belakang itu. Kalau ditanya kepada kita masing-masing, berapa surat yang kita hafal, yang sudah terhafal oleh kita? Ini tidak apa, kita saling mencoba menilai diri kita masing-masing. Ya. 30 juz Al-Quran yang sudah terhafal dan terpahami oleh kita berapa? Memang ada yang hafal, tapi tidak paham. Hafal saja. Nah, ini keistimewaan Al-Quran salah satunya juga itu. Bisa dihafal walaupun tidak paham. Malah ada anak-anak, ya kan, hafal 30 juz, ada. Tapi tidak sampai memahami. Nah, Tuhan memberikan, kok bisa anak-anak hafal 30 juz? Ini kenyataan-kenyataan yang kita lihat. Nah, ini perlu menjadi renungan kita. Nah, untuk itu, minimal untuk diri kita dan keluarga kita. Untuk diri kita sendiri harus kita sampaikan. Hei diri, kira-kira begitu ya. Sudah berapa kamu memahami ayat Allah ini? Dan lebih-lebih kalau sunnah Rasulullah SAW, katakanlah yang sahih. Sudah berapa yang hadis Nabi ini yang terhafal? Nah, Bapak, kalau ditanya sudah berapa buah hadis yang terhafal, kira-kira bagaimana jawabannya itu? Sudah pernah dihitung nggak? Sudah enggak? Barangkali jawabannya mungkin sama aja ya. Ya. Nah, ini saya memberikan ini memang untuk menilai-nilai keadaan kita ini. Bagaimana kita umat Islam sekarang? Kenapa? Karena kita sekarang misalnya punya anak pun, umumnya kita niatkan agar anak itu nanti dikuliahkan bisa dapat kerja. Ya kan? Kan ya kenyataannya begitu. Nah, secara umum juga, adakah kita meniatkan anak kita ini nanti menjadi ustadz, menjadi ulama? Ini salah satu penyebab umat Islam sekarang ini mundur. Dahulu, Islam itu sampai ke barat, sampai ke Rusia dan Cina segala macam. Dunia lah. Gitu. Apa sebabnya? Dahulu umat Islam itu mendidik anak-anaknya dengan dua hal. Pertama, anak itu diingatkan jadi ulama. Tapi ulama yang intelek. Artinya bukan ulama yang ya hanya sekadar pandai menyampaikan saja, atau ilmunya ala kadar saja. Tapi intelek itu juga sesuai dengan ya akal manusia yang normal. Yang kedua, kalau anaknya itu menjadi intelek yang ulama. Kalau anak kita misalnya jadi sarjana hukum, tapi dia tetap memahami ajaran agama secara global lah, walaupun belum mendalam. Tapi sudah memahami agamanya. Sehingga kalau dia menjadi hakim nanti, dia ingat juga ajaran agamanya. Dan ikut-ngikuti saja. Nah, sekarang yang kenyataannya itu yang masalah kita. Kalau anak kita jadi intelek, ya ahli pertanian, ahli hukum, ahli ekonomi dan segala macamnya, tapi ilmu agamanya nggak ada. Sehingga
Mereka hanya ikut-ikut saja. Nah, ini yang terjadi pada saat ini. Dan yang lebih sedikit itu ya meniatkan anaknya memang jadi ulama. Kadang-kadang masalah juga sekarang. Kadang-kadang banyak pula yang pesantren misalnya, tapi ternyata nggak mendidik anak-anak itu bersaudara. Sehingga terjadilah sekarang apa namanya ini dibully namanya. Kakaknya membuli adiknya. Jadi tidak ada persaudaraan antara anak pesantren itu yang kakak kepada adik. Tidak merasakan ini kakak, ini adik. Ah, ini yang harus ditanamkan sebenarnya. Ah, ini lebih-lebih ya ada pesantren yang sifatnya milik pribadi. Malah anaknya yang menjadi guru, anaknya yang merusak apa anak-anak yang belajar itu. Kan itu kenyataan juga sudah sama kita ketahui itu. Nah, ini masalah ini pesantren-pesantren yang milik pribadi ini juga sebenarnya bermasalah. Kalau tidak benar-benar ulama yang berilmu dan betul-betul bisa secara keilmuan pendidikan mempersaudarakan anak-anak itu sendiri. Merasa bersaudara mereka. Ini yang ditanamkan karena dalam Al-Quran juga kita yang mengaku benar-benar beriman itu memang harus merasa bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu firman Allah itu. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman itu bersaudara. Nah, ini yang tertanam bersaudara ini malah walaupun kita bukan saudara kandung, tapi merasa bersaudara itu malah seperti saudara kandung sendiri. Malah ada yang lebih. Nah, inilah kita tanamkan misalnya di musalah kita, di beberapa masjid. Ini rasa bersaudara ini yang harus ditanamkan dengan sebaik-baik. Antara kita itu saling mengenal. Nah, ini kadang-kadang ada juga kita pergi salat. Tidak ada saling mengenal itu. Harusnya kita ditutup salat itu dengan salam, assalamualaikum, ya kan, warahmatullahi wabarakatuh ke kiri dan ke kanan, ke kanan dan ke kiri. Itu tujuannya apa? Juga sebenarnya kita harus saling mengenal juga dengan orang di sebelah kita. Saling bertanya, Bapak, di mana tinggalnya? Atau dari mana? Malah nanti akan banyak itu keuntungannya. Kadang-kadang bisa nanti anak sama anak rupanya bisa juga dipertemukan, ya kan? Nah, menjadi menantu dan segala macam. Jadi kadang-kadang ini tidak terperhatikan. Memang salat itu hanya dilakukan tapi tidak dipahami. Karena salat itu yang jelas diawali dengan takbir, disudahi dengan salam. Nah, dengan salam ini, itulah yang intinya. Antara sesama kita itu ditanamkan rasa persaudaraan antara kita ini. Untuk itulah barangkali dalam surat Al-Asri ini kita hubungkan ujung ayatnya, watawasau bis sabri itu ke ayat yang sebelumnya itu. Yaitu sikap sabar atau tabah saling mengingatkan kesabaran itu untuk apa? Untuk 4 macam. Pertama, untuk menuntut ilmu pengetahuan. Memahami petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, untuk benar-benar beriman. Harus sabar. Karena beriman pun zaman sekarang tidak hati-hati lebih anak-anak kita. Kalau tidak sabar-sabar kita banyak saja yang merusak iman kita itu dalam kehidupan. Diupayakan itu merusak iman kita. Yang ketiga, beramal saleh. Untuk melaksanakan amal saleh ini. Itu juga banyak gangguan. Harus juga dengan ilmu. Lebih-lebih yang terakhir, ya, tawasau bil haq. Ini sepertinya tidak menjadi perhatian kita umat Islam. Saling untuk mengingatkan itu. Kadang-kadang anggapan kita, kalau diingatkan, dia tersinggung. Ini yang menjadi masalah. Nah, ini itu pun sebenarnya agar orang tidak tersinggung itu bagaimana?
Ini juga ada ilmunya bagaimana kita bisa menyampaikan agar orang tidak tersinggung. Ada ilmunya juga. Jadi semuanya ada ilmu. Maka barangkali walaupun ilmu tidak tertulis dalam surah Al-Asr itu, tapi yang pertama sekali yang penting adalah ilmu itu. Kenapa? Kalau kita bertanya, dilihat dalam Al-Quran itu, illalladzina amanu wa'amilus salihat watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ya. Pangkalnya adalah ilmu itu sendiri. Ya. Jadi kalau ditanya misalnya, kita beriman, ditanya, yang diimani itu apa? Coba Bapak kita ulang-ulang juga. Kalau kita mentahkan bilang, yang kita iman ini sebenarnya apa? Apa jawabannya? Apa yang kita imani? Ilmu. Nah, kan ini kuncinya. Ilmu itu yang kita ketahui. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita kenal dengan Allah? Sudahkah diilmui? Malah ada ungkapan itu entah dari siapa, bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal kita beragama itu adalah mengenal Allah itu sendiri. Kenal dulu. Kenal itu artinya mengilmui. Cuma hati-hati juga. Ya. Allah yang diilmui itu apanya? Nah, ini juga menjadi ilmu juga. Ya. Pemikiran kita kepada Allah itu, yang kita ilmu itu adalah ciptaan Allah itu sendiri. Itu direnungkan, dipikirkan semua ciptaan Allah, pasti kita nanti akan benar-benar beriman kepada Allah. Tapi kadang-kadang tidak pula dipikirkan. Sebenarnya apapun diciptakan Allah itu kalau dipikirkan, direnungkan, diteliti, semuanya itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita masih banyak juga sekarang misalnya, ya katakan namanya sekarang herbal ya. Itu daun-daunan itu saja. Itu semuanya itu diciptakan Allah itu untuk kita. Hanya kita saja yang belum meneliti secara baik. Sehingga sekarang banyak orang yang kembali berobat itu dengan herbal, ya kan? Takut dengan obat dokter. Nah, obat dokter itu banyak sekarang yang sudah bercampur aduk pula dengan babi, ya, dengan manusia sendiri yang disuntikkan. Ya. Bahagian tubuh manusia itu yang dijadikan ya, obat itu. Apa ya? Itu yang terjadi sekarang. Nah, jadi yang pertama sekali adalah ilmu. Yang diimani itu adalah ilmu kita itu sendiri. Semakin mantap ilmu kita, semakin mantap iman kita. Nah, Rasulullah, sampai di mana kita mengilmui Rasulullah, memahami kehidupan Rasulullah itu sendiri, sehingga kita merasakan cinta atau tidak benar-benar pada Rasulullah. Nah, ini yang pertama tentang iman, tentang bahwa yang diimani itu adalah ilmu. Yang kedua, beramal saleh. Nah, coba kita tanya lagi, yang kita amalkan itu apa? Ya. Kita akan beramal saleh nih, ya kan? Apa yang kita amalkan? Akan menjawabnya saja, ya kan? Nah, ilmu itu artinya kalau kita beramal tanpa ilmu, itu namanya apa? Ya hanya mengikut-ikut saja. Nah, ini sekarang banyak juga terjadi, ya malah sampai juga ke masjid. Banyak orang mengikuti, ya ada yang tambahan-tambahan sesudah salat misalnya. Nah, itu diilmui apakah itu ada dalam kota Rasulullah dan sahabat atau tidak misalnya.
Banyak orang ya enaklah kita ngikut-ngikut aja. Ya, imam berdoa kita mengamin-aminkan saja. Ada itu banyak. Ya kita kan enak amin-aminkan saja. Ini jawabannya. Jadi seolah-olah dia sendiri tidak pernah meminta benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang amin-aminkan imam aja. Ya enggak? Banyak enggak masjid sekarang seperti itu? Banyak enggak? Kan banyak ya. Boleh lihat ya di Jakarta ini. Banyak. Jadi kita berdoa kepada Allah itu ya kita. Imam berdoa ngerti juga enggak? Yang dibaca doa imam itu ngerti enggak kita? Ya, masalah juga baru. Nah ini bahwa semuanya adalah pangkalnya ilmu. Nah, yang ketiga ini yang lebih watawasau bilhaq, saling mengingatkan kebenaran. Apa yang diingatkan itu? Apa jawabannya? Kita sedang menasihati ini. Yang kita nasihatkan itu apa? Apa jawabannya? Hah? Ya ilmu. Ilmu juga. Gak ada ilmu apa yang mau kita nasihatkan. Ya lah. Itu makanya Imam Syafi'i sendiri mengingatkan dalam tafsiran surah Asr itu. Al ilmu awwalu kulli syai'in. Ini kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ilmu itu pangkal segala-galanya. Pangkalnya ilmu semua. Nah, untuk itulah barangkali kita harus menyadari sebagai umat Islam, mari kita benar-benar berusaha mengilmui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Harus ada upaya kita untuk itu. Tadi pertanyaan ya, seberapa hadis hafal? Apa jawabnya? Ya kan? Berapa hadis yang sudah kita hafal selama ini? Siapa? Seberapa yang sudah dihafal? Ya? Nah, kan kalau kita tanya aja seperti itu, ya jawabannya pun tidak ada yang jelas ya. Ya, kalau katakan minimal ya, itu yang ada namanya hadis Arba'in An-Nawawi. Imam Nawawi memilih hadis-hadis yang dianggap penting dan mudah, 40 hadis. Minimal hafal hendaknya 40 hadis. Itu minimal itu. Hadis Nabi ini ribuan. Kok tidak ada yang hafal? Nah, siapa yang salah itu sebenarnya? Nah, ini yang perlu menurut saya kita coba memperbaikinya. Ya, surat yang paling pendek yang 3 ayat itu Al-Asr itu tolong sama direnungkan. Bahwa yang pangkal segala-galanya itu adalah ilmu. Al-ilmu awwalu kulli syai'in, kata Imam Asy-Syafi'i. Barangkali ya cukup. Nanti kelebihan pula ya. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan ini karena juga Anda ya tersiapkan dengan baik ya, semua maaf ya, adalah sama-sama kita ya jadikan pedoman dalam kehidupan kita, di tuntunan kita mudah-mudahan akan bisa merubah ya. Karena kita ini harus berubah terus, tidak boleh tetap ya. Ini dalam ayat yang lain nanti bisa juga kita ingatkan, kita tidak boleh begitu terus. Malah kemarin mau menjadi presiden pun kita yang ingin yang mengadakan perubahan ya, tapi bukan itu yang terpilih. Tapi mudah-mudahan yang sudah terpilih ini akan sudah nampak mau mengadakan perubahan itu. Ya, mudah-mudahan ya kita doakan ini akan terjadi yang apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.